Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala lana fi hadhil lailatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusu kasa'atan fi majlisil ilmi la ta'masu qalaman wa la taqtubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Wa qala aidan al hadits man nadara illa wajhil alimi nadratan fa faraha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadra khalaqallahu malakan yastaghfiru lahu illa yaumal qiyamah. Amma ba'd al ma'syur amma ba'du. Pertama-tama puja yang menjadikan suatu penghias rasa, juga puji yang menjadikan suatu penghias hati, senantiasa tercurah kepada Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, wa ma bainahuma dan barang di antara keduanya. Kenikmatan-nikmatannya terutama nikmat iman dan Islam. Hampir seluruh ulama bermufakat bahwasannya nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa demikian? Karena hanya dengan iman Islam lah yang mampu mengantarkan diri kita kepada kemenangan lahir dan batin, yang mampu mengantarkan kita kepada keridhoannya Allah, yang mampu menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dan hanya karena iman Islam lah kita akan terhindar dari malapetaka, kita akan dijauhkan dari siksa-siksaan neraka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga kita selaku umatnya yang mengikuti langkah ajaran beliau senantiasa mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhir. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, yang terhormat kepada guru-guru kita majelis kekeluargaan, yaitu Bapak Sarif selaku pembimbing majelis taklim, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan tambahkan kemuliaannya, ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kepada rekan-rekanku semua yang wabil khusus yang ada di mahfal ini, wabil umum yang mendengarkan, mudah-mudahan kita semua Allah berikan suatu kemuliaan, sehat disehatkan lahir dan batin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Alam Fikir Kekeluargaan dari halaman 54 yang berjudul apa atau siapakah yang bernama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para saudaraku yang saya cintai, mari kita sekarang memperbincangkan soal apa atau siapakah yang sebenarnya diberi nama Allah itu. Allah itu suatu nama. Nama itu artinya tanda, yaitu sesuatu tanda yang menyatakan bahwa sesuatu yang bernama itu ada. Jadi nama itu adalah tandanya sesuatu itu ada. Demikian pula dengan nama Allah. Itu adalah suatu tanda yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Adapun tentang adanya itu abstrak maupun konkret, atau tentang adanya itu dapat dilihat atau tidak dapat dilihat, insya Allah kita akan pelajari di belakang nanti. Para saudaraku yang dirahmati Allah,
Mari kita pelajari terlebih dahulu tentang arti perkataan Allah itu. Perkataan Allah adalah perkataan bahasa Arab yang berasal dari kata ilah dan yang diartikan sebagai sesembahan. Sesembahan itu artinya yang diturut dan yang ditaati. Allah kemudian berarti sesembahan atau yang dituruti dan ditaati oleh apa atau siapa saja. Di dalam bahasa Indonesia perkataan Allah itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Tuhan itu berasal dari kata Tuan, dan Tuan dimaksud sebagai pemimpin yang dituruti dan ditaati. Jadi artinya Tuhan adalah pemimpin yang dituruti dan ditaati oleh apa atau siapa saja. Allah itu Tuhan kita. Itu artinya Allah itu pemimpin kita yang mesti kita turut, yang mesti kita taati oleh apa atau siapa saja. Apa atau siapakah Allah itu menurut Al-Quran? Mari kita pelajari apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang apa atau siapakah Allah itu. Al-Quran menyuratkan demikian di surat Al-Baqarah ayat 115. Kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Para saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi kemanapun saudara menghadap, saudara akan berhadapan dengan wajah Allah, saudara akan berhadapan dengan rahmat Allah, saudara akan berhadapan dengan diri Allah. Di sini kita memperoleh kesan seolah-olah kita ini berkedudukan sebagai subjek yang menyaksikan Allah, sedangkan Allah itu berkedudukan sebagai objek yang disaksikan oleh kita seolah-olah. Kita ini berdiri terpisah daripada Allah, seolah-olah kita ini ada di sini dan Allah itu ada di situ atau di sana, di tempat lain. Sedangkan Al-Quran menerangkan di dalam surat Qaf ayat 16, kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Para saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Dari sini kita mendapatkan kesan seolah-olah urat leher kita yang nyata sudah nempel di diri kita ini masih dianggap jauh apabila dibandingkan dengan jarak antara kita dengan Allah. Barang yang nyata nempel itu dianggap jauh karena apa? Yang hanya sekedar menempel di diri kita. Sedangkan Allah itu meliputi diri kita. Dengan kata lain, perkataan Allah itu telah beserta kita. Dan kita ini sendiri termasuk wajah Allah atau afal daripada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari apa yang telah disuratkan di dalam Al-Quran di muka tadi, kita memperoleh kesan seolah-olah terdapat suatu kontradiksi tentang antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Benarkah demikian? Mari kita pelajari terlebih lanjut. Bagaimana ini kedudukan perkara. Kita lihat sekarang apa yang disuratkan dalam Al-Quran yang terjemahnya begini. Mungkin saya kutip aja ya. Surat Al-Hadid dari ayat 2 sampai ayat 4. Kepunyaan Allah adalah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dari ayat-ayat ini tadi kita dapat mengerti dan dapat menarik kesimpulan bahwa apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini semuanya itu adalah kepunyaan Allah. Maksud kesemuanya itu adalah wajah Allah, baik itu lahir maupun itu batin. Baik itu awal maupun itu akhir, termasuk juga kita manusia hidup ini. Jadi kalau demikian, maka Allah itu meliputi segala-galanya. Para saudaraku yang dirahmati Allah, wabil khusus yang ada di mahfalah, wabil umum yang mendengarkan suara pengeras ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Lalu apakah artinya Allah itu meliputi segala-galanya?
Ini berarti bahwa segala-galanya itu terkait di dalam satu kesatuan yang utuh dan universal, yang satu tidak dapat terpisahkan dengan yang lain. Kalau demikian, sesungguhnya hanyalah Allah sajalah yang ada. Sedangkan apa yang nampak berbeda-beda itu, yang seolah-olah terpisah-pisah itu, tetapi sesungguhnya pada dasarnya tidak terpisah-pisah. Itu semuanya hanyalah sifat keadaan perwujudan Allah atau af'al Allah semata-mata. Itulah sebabnya mengapa dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas Allah itu esa. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 163 tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sekarang kita sudah dapat menarik kesimpulan tentang apa atau siapakah yang diberi nama Allah. Yakni Allah itu adalah suatu nama diri bagi suatu diri yang tunggal, yaitu suatu diri yang meliputi segala-galanya di dalam satu kesatuan utuh dan universal. Apa yang nampak berbeda-beda itu, itulah wajah perwujudan Allah dan af'al Allah atau sifat keadaan Allah semata-mata. Wajah Allah itu dapat kita beda-bedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Sebuah perumpamaan tentang Allah dari kehidupan sehari-hari. Saudara yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan atau memperoleh suatu abstrak, membayangkan tentang apa atau siapa yang diberi nama Allah itu dengan cara yang mungkin lebih jelas dan mudah, inilah insya Allah saya akan berikan sebuah perumpamaan. Diumpamakan Allah itu sebuah sebutan bagi pohon. Pohon yang satu akan tetapi sifat keadaan perwujudan pohon itu banyak dan berbeda-beda. Begini jelasnya, pohon itu mempunyai akar, batang, dahan, daun, buah dan seterusnya. Akar, batang, dahan, daun, buah dan sebagainya itu adalah kesemuanya perwujudan Allah, perwujudan pohon, atau yang disebut pula sebagai perwujudan pohon apal daripada pohon atau sifat keadaan pohon tersebut. Pohon itu mempunyai sifat pekerti af'al. Contohnya begini, misalkan kita berkata pohon itu menyerap makanan dari dalam tanah. Pekerjaan kata menyerap itulah sifat pekertinya pohon, dan pelakunya ternyata adalah akar. Misalnya kita berkata pohon itu berdiri menjulang tinggi, pekerjaan berdiri, itulah sifat pekertinya pohon, dan pelakunya ternyata adalah batang. Misalnya kita berkata pohon itu menjalar dengan rindangnya, kata pekerja atau pekerti menjalar, itu sifat pekertinya pohon dan pelakunya adalah dahan. Begitulah dan seterusnya. Jadi akar itu menampakkan diri sebagai perwujudan pohon, dan akar itu juga menjadi pelaku daripada pekerjaan menyerap. Nah sekarang menjadi jelas apakah yang dinamakan pohon itu. Pohon itu suatu nama dari satu kesatuan perwujudan, dan pekerti pohonnya hanya satu, tetapi sifat keadaan perwujudannya banyak dan berbeda-beda. Demikianlah saudaraku, hendaknya para saudara mengabstraksikan tentang apa yang diberi nama Allah. Allah itu esa, tetapi perwujudan dan pekertinya banyak serta berbeda-beda. Sifat, zat dan pekerti Allah. Para saudaraku yang saya cintai, di muka tadi saya sudah menjelaskan kepada para saudara tentang nama Allah. Nama itu artinya tanda, yaitu tanda yang menyatakan adanya sesuatu. Ini berarti bahwa apapun yang bernama, dia itu pastilah ada. Maksudnya ada zatnya, ada sifatnya, dan ada pekertinya. Zat itu artinya bahan atau substan, maksud bahan kejadian.
Sifat itu artinya pembeda, maksudnya pembeda keadaan dan pekerti. Pekerti itu artinya pekerjaan, maksudnya gerak-gerik suatu tugas, seperti para saudara sudah mengetahui dari uraian saya dibuka bahwa Allah itu adalah suatu nama, dan setiap apa yang bernama itu ada zat, sifat dan pekertinya. Begitu juga pula Allah. Allah itu punya sifat dan pekerti. Tentang zat Allah ini, selama ia tidak disertakan sifat, ia tidak dapat diseumpamakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak dapat mengatakan apa atau bagaimana itu. Cukuplah kalau kita mengatakan bahwa zat Allah itu ada. Tentang adanya itu bagaimana, tidak mungkin kita dapat terangkan dan tidak mungkin kita dapat uraikan. Yang dapat diterangkan itu adalah sifat pekerti dan sifat keadaan Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, karena waktu yang telah mepet, mudah-mudahan apa yang telah kita perbincangkan tadi bermanfaat wabil khusus bagi diriku sendiri atau bagi diri saya sendiri, wabil umum untuk kita semua. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya, sehingga kita mampu untuk menjadi diri yang utuh dan total dalam beristilah kepada Allah. Kita mampu memenangkan kemenangan lahir maupun batin. Pendek kata, akhir kata, kurang dan lebihnya saya mohon dimaaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada lain kesempatan kita akan meneruskan atau menyambungnya kembali.